dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi dalam acara Ragi Roti pada hari ini, Kamis tanggal 24 Februari 2022. Sebelum kami baca renungan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau atas hari baru ini. Bila kami iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kasih yang tulus. Jadikanlah setiap perkataan dan perbuatan yang akan kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Bapa, jadikanlah kami penuh kasih seperti diri-Mu ketika mengasihi semua orang. Bimbinglah kami, berkatilah pekerjaan kami pada hari ini. Izinkan kami menikmati rezeki yang telah Engkau sediakan menjadi bagian dari hidup kami hari ini dan mendatangkan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada pagi hari ini kami dasarkan dari pembacaan Alkitab dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman-Nya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada pagi hari ini kami beri judul Jangan Jemu Berdoa. Mengapa umat Tuhan perlu bertekun dalam doa? Lukas dalam kitab Injil Lukas 18 1 sampai 8 memberi kita beberapa alasan mengapa kita umatnya masa kini pun perlu tak bosan atau jemu-jemu menghampiri Tuhan di dalam doa. Berdoa adalah hak istimewa. Banyak orang Kristen melihat doa sebagai sarana untuk menghampiri Tuhan di atas takhtanya. Cara pandang seperti ini memang tidak salah, namun tidak hanya cukup di situ. Doa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus telah memberikan contoh pada Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
maupun melalui perintah dan ajaran yang telah disampaikannya. Hak istimewa adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang namun tidak dimiliki oleh pihak lain, dan orang yang menerima harus memiliki di dalam hidupnya. Rasul Paulus pun menekankan hak bagi orang Kristen untuk mempertahankan hak istimewa tersebut dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Ketika seseorang dengan kesadaran akan dosanya dan mengakui kekudusan Allah yang beranugerah kepadanya, maka saat yang bersamaan orang tersebut diberi hak istimewa oleh Tuhan untuk selalu datang dan menghampiri setiap saat. Inilah hal yang perlu dipahami gereja tentang mengapa perlu tekun dalam berdoa. Sesungguhnya kesetiaan dalam menghampiri Tuhan di dalam doa merupakan suatu keharusan. Kesetiaan dalam berdoa akan berdampak dalam beberapa hal. Pertama, relasi dengan Tuhan makin akrab dan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kedua, mengetahui rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, peluang untuk hidup benar di hadapan Tuhan makin besar, dan sebaliknya peluang untuk berbuat jahat makin kecil. Keempat, menjalankan kehendak Tuhan dalam setiap sisi hidup kita sebagai umat-Nya yang akan berdampak bagi penyebaran Injil Kristus kepada dunia. Yang terakhir, orang yang setia dalam berdoa akan tenang dalam menghadapi setiap pergumulannya dan menang karena Tuhan akan menolong pada saatnya dan yang sesuai dengan kehendaknya. Terus berdoa bukanlah alat untuk memaksa Allah melakukan apa yang kita inginkan. Doa merupakan suatu proses untuk mengenali kuasa dan rencananya atas hidup kita. Melalui doa, kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan. Kita mempercayai Allah untuk bertindak menurut waktu dan caranya. Pada saat mengandalkan anugerah Allah, tidak hanya untuk jawaban dari permohonan kita, tetapi juga untuk prosesnya. Kita dapat selalu datang kepada Tuhan, mempercayai hikmat dan kepeduliannya bagi kita. Inilah yang harus disadari dan dipahami gereja, agar berdoa harus dengan pemahaman yang benar dan jelas, bukan hanya melaksanakan kehendak pribadi kepada Tuhan. Dari uraian tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa mengapa kita berdoa dan maukah kita tiada bosan menghampiri Tuhan dalam takhta kekudusannya. Lukas 18:1-8 telah memberi kita beberapa alasan mendasar yang diperlukan gereja sepanjang masa kini. Pertama, berdoalah karena itu hak istimewa yang Tuhan berikan, bukan hanya untuk memaksa Tuhan melakukan yang kita inginkan. Kedua, kesetiaan dalam berdoa akan mengakrabkan kita dengan Tuhan, semakin mengenal dan mengasihinya, serta melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak dan rencananya bagi kita. Dan yang ketiga, karena kita percaya kepadanya dan ketergantungan kita kepadanya, yang maka kita harus selalu datang kepadanya. Senantiasa berdoa dalam suka maupun duka, dan Tuhan akan menjawab pada waktunya. Amin.